Kegiatan yang utama sebenarnya kita lebih kepada pengembangan bahasa ya, termasuk bahasa Inggris dan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pendidikan seperti itu atau academic circle seperti itu. Nah, saat ini kebetulan Pak Haris, Bapak Dr. Haris bersedia memberikan ilmu dan waktunya kepada kita dan Ibu Nur juga Dengan sudah bersedia menjadi moderator. Harapannya kegiatan ini nanti akan berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan di Indonesia. nggak suara suara gimana? Ini orangnya nggak suara suara. Halo Ibu Nur. Halo. Siap, mungkin sambil menunggu Bapak Haris, Ibu bisa memperkenalkan diri dan memberikan gambaran seperti apa sih sebenarnya media Merdeka Belajar itu dalam tataran konsep ataupun dalam tataran praktis seperti itu, Ibu. Saya udah dari tadi bergabung, Bu Iwi. Oh iya, mohon maaf Pak Haris. Selamat pagi Pak Haris. Ya, Selamat pagi Pak Haris. Pagi. Iya, Pak Haris. Ya, berarti kita mulai ya, Bu. Iya. Baik Pak Haris, waktu saya berikan, saya persilahkan pada Bu Nur untuk memandu kegiatan ini. Terima kasih Pak Haris. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bergabung dalam acara webinar kali ini yang nanti kita akan mendengarkan atau menggali pengetahuan dari beliau yang terhormat Bapak Dr. Abdul Haris MSI selaku Koordinator Bidang Tata Kelola Direktorat SMK Ditjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya kami sapa kawan-kawan kita ya Pak Haris dari Sabang sampai Merauke ini Pak, ingin mengetahui konsep dan kebijakan dari Merdeka Belajar kaitannya dengan pendidikan vokasi. Sepertinya sebagaimana yang telah kita tahu bahwa Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Dan juga pendidikan vokasi yang di dalamnya terdapat SMK, diharapkan akan mampu memberikan lulusan atau SDM yang unggul dan tangguh begitu. Nah, pada kali ini mari kita bersama-sama mendengarkan atau menggali informasi dan kita akan tahu bagaimana sebenarnya konsep dan kebijakan Merdeka Belajar pada pendidikan vokasi. Selanjutnya, waktu kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Haris MSI. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang tuh tambah satu salam lagi katanya, salam persatuan dan kesatuan. Iya Pak. Ya. Ditambah kalau teman-teman di vokasi, salam vokasi. Gitu kan. Salam vokasi. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya. Oke, ini saya kebetulan sambil juga jadi di dua layer saya ini satu karena masih ada juga rapat dengan teman-teman di kementerian. Jadi kita masih juga membicarakan berkutat pada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya rutin. Ini teman-teman nih kayaknya sebagian besar ini dari guru SMK. SMK ya Pak? Iya, guru SMK hari ini. Jadi selalu ada pertanyaan kalau Merdeka Belajar di SMK itu seperti apa gitu.
kita mau apa, belajar merdeka atau merdeka belajar. Ini dua hal yang berbeda saya kira ya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan di khususnya di pendidikan Indonesia, kita harus hati-hati bahwa merdeka belajar, saya dengar nih baru pagi ini nih tadi saya dapat merdeka belajar itu sudah dipatenkan menjadi merek dagang ya. Jadi Bu Wiwi, ya teman-teman kalau merdeka belajar menggunakan merdeka belajar nanti kena cas. Kena cas itu. Ya mudah-mudahan nanti tidak betul gitu. Jadi ada pembatasan. Ternyata tahun 2018 itu sudah dipatenkan. Jadi merdeka belajar. Nah, tapi saya kira ini juga menjadi bumerang. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, kita coba sama-sama memahami sebenarnya merdeka belajar itu apa sih. Nah, sekarang ini kan semua sama, kita juga sedang menuju ke arah itu. Kita di sini menyelenggarakan webinar, ini juga sedang merdeka belajar. Iya. Nah, merdeka belajar. Kalau dari dulu sebenarnya SMK itu sebenarnya dari dulu merdeka. Model pembelajaran yang di SMK dari dulu sebenarnya sudah mengadopsi merdeka belajar, model merdeka belajar. Dan merdeka belajar itu seperti apa ya, long life learning. Jadi orang belajar di mana saja boleh, belajar apa saja boleh, belajar keterampilan di mana saja boleh. Cuma yang lebih spesifik sekarang karena ini diangkat menjadi main title di kementerian, di kebijakan, maka kemudian ini menjadi seolah-olah menjadi baru, tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Baik, saya akan coba untuk Bu Nur punya presentasi saya ya. Di Bu Wiwi, Pak. Oh iya, sebentar Ibu. Oh iya. Saya show-kan Pak slide-nya. Oke, di slide show di show aja. Oke. Oke, jadi paparan saya juga bisa ditafsirkan merdeka gitu. Jadi apapun yang Bapak Ibu pahami dari apa yang saya sampaikan juga itu sah. Jadi boleh silakan ditafsirkan. Karena yang disebut dengan merdeka belajar itu adalah membuka opini seluas-luasnya. Nah, kalau di dalam konteks pembelajaran vokasi, maka belajar tentang vokasi ini harus dilakukan sebagai sebuah proses yang bebas. Kok kecil ya, Bu Wi? Iya, sebentar Pak. Oke, slideshow. Di ini aja di show. Iya, sedang proses Mbak. Oke. Maaf ini bufferingnya agak lama laptopnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, seperti ini Pak. Jelas ya. Apa itu merdeka belajar? Apa sih yang disebut dengan merdeka belajar? Di mana-mana kita bicara tentang merdeka belajar. Lalu orang kemudian mengait-kaitkannya dengan belajar merdeka. Tapi kalau kita kembali ke situ, memang pada saat ini kita memang sebagian besar dari masyarakat Indonesia itu masih tersandra. Artinya belum merdeka. Kalau kita bicara merdeka belajar, maka tentu orang akan bertanya, kalau kita belajar merdeka, maka apakah itu masuk dalam kategori merdeka belajar juga? Gitu. Ya. Oke, baik, next. Ini ya, kalau kita lihat dari sisi filosofi ya, maka pendidikan dapat dipandang dari berbagai sisi. Dari sisi agama, misalnya pendidikan itu bisa diartikan sebagai sebuah proses yang untuk mendidik umat manusia ya menuju sesuatu yang menuju ke perilaku yang baik, melaksanakan sesuatu yang baik. Di dalam konteks negara juga begitu. Nah, bagaimana memahami juga di dalam konteks budaya dan sosial politik ini saya kira adalah sebuah proses yang kompleks. Ya.
Maka ketika kita memahami tentang Merdeka Belajar, maka 4 konteks ini akan menentukan filosofi yang akan kita pergunakan di dalam mengembangkan pendidikan. Next, Mbak Wi. Lanjut. Halo? Ya, ya, sebentar, Prof. Pak. Aduh. Ya, sambil melihat ini, jadi bagaimana keterkaitan antara pemahaman agama, kemudian pemahaman kita tentang aturan-aturan negara, bagaimana pemahaman tentang latar belakang budaya dan sosial politik dalam masyarakat itu, ini akan menentukan kemana arah perkembangan pendidikan yang akan kita jalankan. Mengapa? Karena elemen-elemen itu harus tetap ada dan harus dipertahankan dalam seluruh proses pendidikan. Ini yang lepas. Kalau kita lihat di berbagai daerah, kenapa misalnya ada siswa kita yang berani melawan gurunya, kenapa siswa kita kemudian banyak tawuran, banyak sekali ada pertentangan antar sekolah dan sebagainya. Ini karena ada satu aspek yang lepas dari 4 aspek tadi. 4 aspek ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, bangunan pendidikan, bangunan sistem pendidikan yang akan kita kembangkan pun akan bergantung kepada bagaimana kita memahami filosofi pendidikan yang akan kita kembangkan. Nah, bagaimana di pendidikan vokasi? Sama. Di pendidikan vokasi juga begitu. Maka di pendidikan vokasi, proses pendidikan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek yang saya sebutkan tadi. Jadi aspek agamanya, aspek aturan negara, yaitu kenegaraan, kemudian aspek pemahaman budaya dan sosial politik juga menjadi penting. Karena itulah yang menentukan filosofi pendidikan yang kita laksanakan. Karena itulah pula yang menentukan bagaimana cara pandang kita dan bagaimana proses pendidikan yang kita jalankan. Nah, tentu ini akan sangat bergantung kepada pemahaman dari Bapak dan Ibu guru dan bagaimana menularkan pemahaman itu kepada anak didik kita. Ya. Nah, sekarang ini banyak terjadi di daerah-daerah yang lebih maju, misalnya gitu, sudah bukan lagi menjadi rahasia umum kalau terjadi education riot di banyak kota yang yang dimana aturan dimulai melonggar dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami, apalagi sekarang proses digitalisasi yang begitu besar, begitu hebat, cepat banget untuk pengembangannya, ini akan menentukan pola karakter pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Nah, SMK akan terpengaruh besar dari sini. Next. Yang ini, Pak. Ya. Mengapa pendidikan dibangun? Nah, ini saya kira untuk alasan utama mengapa pendidikan harus diutamakan adalah karena kebodohan itu merupakan hal yang memalukan. Nah, kebodohan hal yang memalukan. Jadi dari dulu sampai sekarang ini yang namanya orang bodoh itu selalu dibully. Ya, sehingga pemerintah sejak masa penjajahan itu tidak menginginkan masyarakat Indonesia, orang Indonesia atau masyarakat yang terjajah itu pintar. Ya. Karena yang paling gampang untuk menguasai orang adalah melalui proses pembodohan. Maka jangan kita kemudian membiarkan diri kita, membiarkan anak didik kita berada pada lingkaran itu. Nah, ini tujuan pendidikan yang harus betul-betul kita pergunakan sebagai acuan kita di dalam mengembangkan pendidikan. Dalam pendidikan vokasi sama juga begitu. Ya, kita ingin kenapa misalnya kita ingin mengentaskan migrasi tenaga kerja pada Indonesia yang pada level yang unskilled misalnya gitu. Itu karena persoalan ini. Semakin
bodoh, semakin tidak terdidik tenaga kerja kita yang keluar negeri, maka harga diri bangsa ini akan semakin runtuh. Nah, ini yang kita ingin. Oleh karena itu, maka kami, pemerintah, dan kita semua punya kewajiban untuk meningkatkan skill anak-anak kita, sehingga nanti mereka memutuskan untuk bergabung di dalam persaingan yang lebih global itu lebih beradab, lebih berkompetisi di level yang sangat berkualitas. Pendidikan itu pertama mengeliminir kejahatan. Jadi kalau orang yang sudah terdidik biasanya akan memiliki rasionalitas yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah sekolah. Contohnya misalnya orang yang mendapatkan SIM. Orang yang mendapatkan SIM dengan membayar tanpa mengikuti prosedurnya, maka tentu akan perilakunya di jalan akan berbeda dengan orang yang betul-betul tahu tentang peraturan lalu lintas. Ini mungkin banyak di antara kita yang begitu. Sehingga ibu-ibu terutama ya kalau kurang memahami itu, sehingga terkenal di kalangan para pemotor, pengemudi itu, kalau ibu-ibu sign-nya ke kanan pasti beloknya ke kiri. Ini akibat itu. Nah, kemudian secara ekonomi pendidikan itu akan memberikan efek kesejahteraan. Jadi akan mampu mensejahterakan orang karena akan berhitung tentang profesionalisme. Kemudian kebodohan juga akan menyembunyikan pendidikan itu akan menyembunyikan kebodohan dan kemiskinan. Biasanya kalau orang itu sudah literate, maka pasti akan muncul banyak ide, akan muncul banyak solusi-solusi bagaimana dia akan mengatasi persoalan yang dia hadapi. Jadi tidak ada satu masyarakat atau satu individu yang sudah mengalami proses pendidikan yang bagus itu kemudian tidak bisa hidup atau tidak bisa bertahan. Ada satu penelitian di Inggris yang mengatakan, yang mencoba dari melakukan eksperimen terhadap kucing. Ini kaitannya dengan Merdeka Belajar ini. Jadi dia mencoba untuk mendidik kucing dari kecil itu, bagaimana kucing itu dididik untuk bisa menangkap seekor tikus. Ya. Nah, ketika tikus itu mampu dididik, maka tikus itu akan menangkap, tidak sekedar menangkap tikus, tetapi dia akan menggigit dan menyakitinya. Nah, ini proses pembelajaran yang dilakukan terhadap kucing. Tapi kemudian kalau kita adopsi ke dalam proses pendidikan yang kita lakukan, maka kita berharap bahwa proses pendidikan kita didik anak kita untuk bisa rasional, untuk bisa mengambil banyak jalan bagaimana membangun pendidikan itu bisa membangun kehidupan kita yang lebih baik. Jadi bukan menjadi proses pendidikan yang membuat teror. Misalnya kalau kucing ini kan kalau kita bangun, kita didik dia, maka ketika dia dewasa dia akan menjadi teror buat tikus-tikus itu. Nah, tetapi kalau manusia dia akan menjadi lebih bijak. Bagaimana memahami satu persoalan, bagaimana dia keluar dari satu persoalan. Ini yang akan kita tularkan kepada anak-anak kita di pendidikan vokasi, bagaimana keterampilan yang dia miliki dapat digunakan secara bijaksana untuk membangun masyarakatnya, berkontribusi di dalam masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. Yang lain adalah bahwa pendidikan yang kita kembangkan itu akan memicu persoalan akan berakibat kepada tumbuh kembangnya proses toleransi yang lebih baik, ya, proses demokrasi yang lebih baik. Nah, ini kenapa di dalam proses demokrasi masih sampai sekarang ini masih sangat kalau saya bilang itu amburadul atau belum mau, karena sebagian besar masyarakat kita belum terdidik baik untuk memahami proses politik yang terjadi di dalam konteks masyarakat maupun dalam konteks sosial budaya. Tapi kalau nanti pelan-pelan ini kita akan melalui pendidikan yang sekarang kita sebut dengan Merdeka Belajar ini, maka tentu akan menjadi baik. Karena proses merdeka belajar ini yang dimaksudkan adalah proses merdeka orang di dalam memilih kompetensi-kompetensi apa, proses merdeka orang memilih untuk
bagaimana belajar apa gitu kan yang dia dapat di mana saja. Ini yang apa namanya barangkali hal yang terus kita dengungkan. Next. Sebentar, Bapak. Aduh. Nggak apa-apa. Ini, Pak, status sosial ekonomi. Iya. Saya kira ini akan menjadi hal menarik ketika kita berbicara tentang bagaimana pendidikan itu di dalam konteks bisa ngomong. Halo. Sebentar, Pak. Bapak Ibu tolong di-mute dulu. Saat ini kita sedang mengikuti presentasi dari Bapak. Oke, saya lanjutkan. Jadi, Ya, silakan. bagaimana merdeka belajar di dalam konteks merdeka ekonomi misalnya gitu. Ya, pendidikan membuat orang memiliki otoritas lebih dan memungkinkan dia membangun kepercayaan diri untuk mengatur kelompok atau komunitasnya. Ini saya kira akan menjadi hal yang paling rasional di dalam kehidupan kita di dalam konteks pendidikan yang kita kembangkan. Karena banyak hal seperti misalnya yang diperoleh dari situ, seperti keuntungan-keuntungan ekonomi yang diperoleh dari proses pendidikan yang makin baik, kemudian pendidikan itu akan mengurangi distabilitas misalnya, lalu status ekonomi sosial orang tua yang atau status ekonomi kita makin tinggi, kita akan lebih memahami profesionalisme di dalam bekerja, kemudian itu akan berakibat pada peningkatan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik. Ini saya kira menjadi hal yang menguntungkan, sehingga pendidikan mengajar manusia untuk bisa lebih bijak dan dapat menjadi cahaya ya di dalam mengarungi kehidupannya, sehingga ini akan lebih berguna ke depan. Next. Bebas menentukan pendapat. Ya, ada beberapa aspek penting di dalam Merdeka Belajar itu sebenarnya ini yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Itu Merdeka Belajar seperti apa? Kalau dulu zaman saya kuliah, kami itu sudah mendapatkan proses ini jauh lebih dahulu barangkali. Sehingga ini saya katakan tadi, ini proses ini kan bukan merupakan proses yang baru. Kalau di dulu waktu zaman kami kuliah, ya kami sudah mendapatkan hak untuk bisa belajar di mana saja. Misalnya saya dari Fakultas Sastra misalnya gitu. Kemudian boleh silakan mengambil mata kuliah atau belajar di Fakultas Kedokteran atau belajar di ekonomi, belajar di di filsafat, belajar di ilmu sosial. Ini adalah satu proses yang bebas, satu proses orang untuk memilih di mana saja dia mau belajar, dia mau belajar bidang apa saja, dia mau mengembangkan apa saja, potensi yang ada pada dirinya. Ini adalah hakikat dari belajar merdeka atau merdeka belajar itu, ya, sehingga kita bebas menentukan pendapat kita, bebas untuk mengembangkan potensi yang kita miliki di dalam seluruh proses yang kita lakukan. Bebas menentukan juga apakah kita mau belajar atau tidak belajar. Maka ketika proses ini merdeka belajar itu betul-betul diterapkan, maka ada pilihan-pilihan yang harus diambil baik oleh siswa, calon siswa, peserta didik maupun orang tua. Misalnya, saya tidak ingin belajar formal, saya ingin belajar secara otodidak, atau saya ingin misalnya belajar homeschooling, silakan saja. Nah, kemudian nanti kalau dia mau tahu tentang kompetensi, dia ikut. Saya mau ikut tes kompetensi sesuai dengan kompetensi yang saya miliki misalnya. Nah, sehingga untuk bidang apa yang dia inginkan, dia bebas menentukan. Ini yang dimaksudkan, tetapi ada aturan-aturan yang tidak bisa kemudian kita langgar. Apapun kenyataannya dalam pelaksanaan merdeka belajar, aspek moral, ini yang penting saya kira Bapak Ibu, aspek moral tetap harus menjadi pilar utama dalam pendidikan. Untuk itu maka memberikan pelajaran bahasa, satu itu penting itu. Ya, memberikan pelajaran bahasa, memberikan pelajaran sastra, memberikan pelajaran sejarah yang lebih luas kepada para peserta didik dalam proses pembelajaran menjadi aspek penting. Karena inilah yang akan menentukan bagaimana watak dan karakter siswa yang akan kita bentuk. Ya.
Bahasa itu akan mengajari anak-anak kita untuk belajar tentang apa kalau dalam bahasa Jawa itu unggah-ungguh, sopan santun, ya, sopan santun. Belajar tentang bagaimana memahami perbedaan, ya, belajar tentang bagaimana nilai budaya, ya, belajar tentang bagaimana nilai toleransi, ya. Nah ini, kemudian ketika kita, kenapa sastra? Sastra itu penting di negara-negara maju, hampir tidak ada pada level apa namanya basic school, kemudian kelas SMK atau SMA, itu mereka diberikan pilihan untuk belajar tentang sejarah, tentang sastra. Supaya apa? Ini membuat mereka bisa lebih rileks di dalam belajar, rileks dalam mengembangkan potensinya. Dia lebih mampu mengidentifikasi apa yang mereka miliki, lebih halus pemikirannya, lebih peka. Ini saya kira penting. Kemudian sejarah. Sejarah ini yang sekarang kita lihat, sejarah sudah hampir, kalau saya bilang, saya lihat hampir punah lah. Di SMK juga pelajaran sejarah sudah tidak ada saya kira. Tapi saya mengusulkan kepada kawan-kawan, coba meskipun itu di dalam ekstrakurikuler, ya, pelajaran sejarah itu penting. Sangat penting diberikan kepada peserta didik supaya tahu dari mana mereka berasal, dari mana Indonesia ini dibangun, bagaimana kita membangun, bagaimana para pendahulu kita itu membangun bangsa ini. Itu penting supaya kita supaya kita memiliki karakter Keindonesiaan yang kuat. Jadi ini tiga hal saya kira penting. Amerika begitu besarnya, Jerman begitu besarnya, atau Eropa pada umumnya begitu besarnya, tidak menghilangkan pelajaran sejarah di dalam seluruh kurikulum yang mereka miliki. Kita terbalik. Nah ini saya kira perlu. Ya, kalau kita SMA itu saja yang ditekankan belajar sejarah. Siswa SMK, saya belum melihat ada pelajaran sejarah yang diberikan. Saya belum tahu nih. Mudah-mudahan di SMK yang Bapak Ibu guru yang hadir di sini ada pelajaran sejarah yang diberikan kepada anak-anak kita. Lanjut. Ini Pak. Ya. Ya. Merdeka Belajar. Ini akan sangat bergantung. Lanjut aja Bu. Oke. Ini akan sangat berkaitan dengan jenis dan jenjang pendidikan yang akan kita kembangkan. Nah, di dalam konteks pendidikan, jenjang-jenjang pendidikan ini kemudian akan menentukan jenjang pendidikan mana dari masyarakat kita atau dari anak-anak kita yang akan menentukan dia bisa meneruskan atau tidak. Ya. Jadi saya barusan dapat WA, ada catatan itu bahwa di kelas 10 katanya masih ada pelajaran sejarah. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa pelajaran sejarah itu tidak cukup diberikan hanya di kelas 10. Tidak cukup hanya diberikan, tetapi harus diberikan secara kontinu. Ya, supaya kontinu, supaya apa? Kita memahami proses. Kan pendidikan ini adalah proses yang sifatnya berkelanjutan. Ya. Oke, ini adalah ini saya langsung ke SMK bagaimana proses Merdeka Belajar yang kita kembangkan di SMK. Jadi model pembelajaran yang akan kita kembangkan di SMK pada umumnya, bahwa SMK dengan berbagai kompetensi yang ada, dengan 9 bidang 142 kompetensi itu tentu itu akan sangat kompleks, sangat rumit ya, karena ini adalah proses pendidikan yang mungkin di dalam jenjang yang sama itu adalah proses pendidikan yang paling rumit, tetapi menjadi satu yang menantang apabila ini kita kemas di dalam satu proses yang lebih profesional, yang lebih rasional. Karena di dalam model pembelajaran itu ada paket, paling tidak ada 6 paket yang harus ada di dalam proses pembelajaran SMK itu. Pertama adalah paket kompetensinya harus jelas. Ya. Lalu paket klaster okupasi, lalu paket mata pelajaran. Basisnya ini sekarang ini kita sedang mengembangkan yang sekarang sedang kita kembangkan, mungkin akan ke depan akan lebih kuat lagi kita kembangkan adalah basisnya pada ICT. Ya. Kemudian dengan daring, video, YouTube,
Nah, saya kira ini 4 hal ini akan terus kita kembangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu di SMK mempersiapkan diri, ya, terutama untuk bidang-bidang yang agak sulit menentukan proses pembelajaran yang praktek, ya, untuk praktek ini paling sulit karena ada beberapa praktek yang bisa dilakukan ICT based, ya, ada yang bisa dilakukan secara daring, ada yang dilakukan melalui video, tapi ada juga yang cukup dengan YouTube juga ada, tetapi bidang-bidang tertentu tidak bisa, harus dilakukan melalui pengenalan offline. Ini ada di SMK. Nah, sehingga tingkat kerumitan yang sangat beragam ini menjadi satu tantangan buat kita di SMK, bagaimana mengembangkan ini, membangun paket-paket pembelajaran yang lebih luas, yang memungkinkan anak-anak kita itu bisa memilih. Ya, saya harus belajar apa, saya harus memilih kompetensi apa, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah kita akan mengembangkan proses pembelajaran di SMK itu menjadi project based. Ya, project based itu nanti karena proses offline mungkin untuk mata pembelajaran tertentu agak sulit dilakukan, maka kita coba mereka mengembangkan dengan project based. Jadi anak-anak kita itu membawa hasilnya, ya, bahwa hasilnya ditunjukkan kemudian dinilai. Ya, lalu yang keenam adalah seamless. Lanjut. Instruksi Presiden. Ya, ini dasar kita di dalam membangun SMK yang sebenarnya menjadi dasar kita di dalam merencanakan seluruh proses pendidikan SMK yang akan datang. Ya, bahwa Presiden menghendaki kita untuk memperkuat pendidikan vokasi itu adalah satu keniscayaan. Jadi apalagi dengan kondisi yang sekarang, ya, di mana terjadi banyak perdebatan bahwa kualitas pendidikan SMK itu tidak merata di seluruh Indonesia. Ini satu hal yang memang harus kita sama-sama pikirkan, saya kira. Tetapi ini bukan menjadi alasan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, Impres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan kejuruan ini sudah jelas. Ya. Mari kita revitalisasi, dan direvitalisasi tidak cukup dengan merevitalisasi gedungnya, tidak memperbaiki gedungnya, memperkuat kurikulumnya, tetapi yang lebih penting adalah merevitalisasi karakter, merevitalisasi kompetensi, merevitalisasi skill guru, melakukan upskilling, reskilling dari sumber daya guru yang kita miliki. Saya kira ini hal yang sama-sama harus kita sadari sama-sama, bahwa kita akan membangun sekolah, membangun pendidikan kejuruan yang berkarakter, iya. Bahwa kita ingin hasil dari pendidikan kita itu anak-anak yang punya kreativitas, inovasi, semangat entrepreneur yang tinggi, iya. Kemudian kita juga akan membangun mental kompetisi sehingga anak-anak kita menjadi warga yang warga dunia industri, atau sekarang yang disebut dengan eduka, ke dunia yang levelnya lebih tinggi, lebih kompetitif, ya. Kemudian kita juga ingin anak-anak kita itu mampu beradaptasi, ya, sehingga ke depan pengembangan SMK ke depan khusus bidang-bidang yang sekarang kita kembangkan itu akan didasarkan kepada satu adalah pemahaman tentang coding. Yang kedua, kita ingin anak kita itu memahami tentang big data. Kita ingin anak-anak kita itu menggunakan IoT. Sekolahnya juga harus tahu, gurunya juga harus tahu. Kita ingin anak-anak kita itu nanti yang kurang di dalam pembelajaran praktek mungkin juga kita fasilitasi, kita kembangkan laboratorium AI di situ. Ya, laboratorium AI, artificial intelligence. Ya, ini hal yang saya kira akan menjadi tantangan berat kita ke depan. Nah, khusus kepada kawan-kawan di sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, ini saya kira sudah saatnya memikirkan bagaimana mengupgrade sumber daya yang kita miliki di sekolah ini supaya
bisa mengikuti proses ini lebih cepat, bisa beradaptasi dengan proses yang sekarang, bisa beradaptasi dengan perilaku digital yang mungkin dulu tidak pernah kita pikirkan, tetapi sekarang menjadi satu kebutuhan. Ya, lanjut. Ya, ini jelas saya kira arahan Presiden itu bagaimana reorientasi vokasi ke arah kebutuhan kerja. Nah, reorientasi ke arah kebutuhan kerja ini adalah satu model atau yang disebut dengan free learning. Jadi orang boleh memilih dia belajar apa, dia ingin orientasi dia ingin kemana, dia ingin mengembangkan potensi dia yang di mana. Ini saya kira kita harus siapkan. Nah, meskipun sekarang kita sadari bahwa di sekolah-sekolah kita, di SMK-SMK kita itu ada yang sifatnya sangat spesifik. Misalnya dia hanya menyelenggarakan satu kompetensi, dua kompetensi yang spesifik. Tetapi ada juga yang satu sekolah mengembangkan 15 kompetensi dengan pilihan yang beragam, sehingga anak-anak kita lebih kompetitif, lebih bebas menentukan, lebih leluasa memilih bidang apa yang ingin dia kembangkan. Nah, kemudian kita ingin juga melakukan reorientasi dan melibatkan dunia industri di dalam proses pembelajaran. Ini tentu ini akan menjadi kebutuhan ke depan, dan proses pembukaan sekolah kejuruan industri Indonesia itu akan kita buka, akan kita dorong supaya benar-benar berbasis kepada kebutuhan daerah, berbasis kepada potensi yang ada di daerahnya, berbasis kepada industri yang ada berkembang di daerah. Lanjut. Ya, lanjut aja Bu Wiwi. Ini saya kira ini teman-teman sudah sangat akrab dengan pidato Presiden bahwa talenta-talenta muda Indonesia yang ada di SMK ini menjadi hal yang membanggakan, tidak hanya membanggakan ke sekolahnya, tapi membanggakan buat gurunya. Gurunya juga semuanya hampir sama, membanggakan masyarakat Indonesia, karena gurulah mereka membuat kita semua bangga. Oke, lanjut ya. SMK unggulan? Ya, ini saya kira yang terkait dengan SMK-SMK unggulan ini yang seringkali kami dengung-dengungkan bagaimana membangun SMK unggul di daerah itu. Kita ingin SMK-SMK unggul ini memberi pilihan beragam, memberi kesempatan yang beragam untuk anak-anak ini belajar secara merdeka, belajar menentukan pilihan, belajar menentukan potensi apa yang ingin dikembangkan yang ada dalam dirinya. Saya kira ini menjadi dasar penting yang harus kita tidak bisa memaksakan bahwa untuk mengembangkan satu kompetensi kita harus memaksakan itu kepada anak tertentu misalnya gitu, atau anak-anak dipaksa untuk belajar sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan, tidak, tetapi anak-anak itulah yang menentukan potensi apa yang ingin dikembangkan dari dirinya. Ini yang harus kita bangkitkan, yang harus kita gali lebih dalam, sehingga atas dasar itulah kemudian mereka bisa berkontribusi besar di dalam pembangunan. Nah, apalagi yang sekarang ini kita juga sedang mengembangkan program disebut dengan SMK Bangun Desa. Bangun Desa itu adalah SMK belajar di SMK secara bebas. Anak-anak belajar, kita menawarkan bagaimana proses merdeka belajar yang kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Ini loh kami dari SMK. SMK ini kita bangun di seluruh Indonesia, kita bangun di seluruh pedesaan di Indonesia, supaya anak-anak bisa belajar, supaya anak-anak itu bisa merdeka menentukan pilihannya, dia mau kemana, dia mau bekerja apa, dia mau memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya seperti apa. Nah, ini yang saya kira harus terus kita pupuk, kita pacu di berbagai daerah. Lanjut.
sebaran sekolah. Ya, ini sebaran sekolah saya kira kita minimal di seluruh Indonesia itu kita ingin membangun satu provinsi, ada satu sekolah unggul. Satu sekolah unggulan. SMK kita akan membangun SMK unggulan. Oleh karena itu kita sekarang ini sedang menetapkan SMK mana yang akan bisa kita tetapkan sebagai pusat-pusat keunggulan, ya, atau Center of Excellence. Kemarin baru kami luncurkan SMK unggul ini, jadi program SMK unggul atau program Center of Excellence. Jadi kita ingin dari Center of Excellence yang ada di seluruh Indonesia ini akan muncul talenta muda Indonesia yang akan membangun Indonesia ke depan, yang akan membawa Indonesia ke persaingan yang lebih kompetitif, yang lebih berkualitas. Nah, tentu ini akan sangat bergantung kepada bagaimana pemahaman kita tentang filosofi pendidikan tadi itu. Jadi bagaimana kita mengarahkan pendidikan ke vokasi ini, bagaimana kita ingin mengembangkan anak-anak kita, potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Ini bergantung kepada bagaimana kita memahami tujuan pendidikan, bagaimana kita memahami filosofi pendidikan yang kita bangun. Maka 4 hal tadi itu sangat penting, yang nggak bisa dilepaskan. Agama, faktor sosial budaya, faktor sosial ekonomi, dan satu lagi adalah state tadi itu, bahwa aturan negara itu ada, dan morality. Itu yang penting. Jadi ini saya kira hal yang tidak bisa lepas di dalam seluruh proses pendidikan yang akan kita bangun. Merdeka belajar bukan berarti memerdekakan diri kita dari seluruh proses. Merdeka belajar adalah satu tahapan, ya, satu model untuk memberi pilihan bebas kepada anak-anak kita, tetapi tetap berpedoman kepada aspek moralitas, aspek agama, aspek budaya, ya, sehingga apapun hasil yang akan keluar dari proses pendidikan yang kita jalankan adalah hasil yang selalu beradab, hasil yang selalu memiliki nilai-nilai tinggi sesuai dengan nilai adiluhung yang ada, yang sudah kita miliki, yang diwariskan oleh nenek moyang kita sejak lama. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, Bu Wiwi. Terima kasih. Ya. Baik, ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil baterai dulu sebentar. Oh iya, baik Pak Haris, terima kasih. Waktu silakan Ibu Nur. Bapak Ibu sekalian, setelah mendengarkan penjelasan atau paparan dari Bapak Haris tadi terkait kebijakan atau konsep apa yang mendasari dari Merdeka Belajar tadi dalam hubungannya dengan pengembangan SMK menjadi SMK yang unggul. Monggo kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan terkait konsep kebijakan Merdeka Belajar di pendidikan vokasi, bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan kami baca untuk disampaikan ke Bapak Haris. Bapak sudah lenggah belum ya? Menarik sekali sebenarnya Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Haris, bahwa yang mendasari dilaksanakannya Merdeka Belajar itu tetap berakar pada upaya untuk mencerdaskan bangsa, begitu ya. Kemudian dalam rangka untuk mengeliminir atau meminimalkan kebodohan, serta juga untuk mensejahterakan. Dalam hal ini semuanya dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa hal ini tidak terlepas atau tetap berproses dengan mempertimbangkan 4 hal yang utama, yaitu tadi berupa aturan-aturan atau norma yang berkaitan dengan agama, kemudian sosial, ekonomi, dan juga morality, begitu nggih. Nah, mungkin sangat menarik sekali dengan perkembangan di sekolah kita, terutama SMK, karena sebagaimana yang beberapa saat lalu disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim atau juga Bapak Wikan dalam
Mas Menteri. Supaya pengembangan mutu lulusan kita yang diawali dengan mereka harus mengembangkan atau memupuk karakter mereka yang diawali dari sekolah. Ini tadi sejalan atau sinkron dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haris bahwa apa yang mereka miliki atau mereka dapatkan dari pembelajaran di sekolah ini dapat dimanfaatkan secara bijak begitu, sehingga mereka tetap harus mempunyai melaksanakan sesuatu berdasarkan karakter, sehingga mereka bisa memilah dan memilih apa yang harus dilakukan dengan baik. Bapak Haris, tadi sudah disampaikan bahwa Merdeka Belajar ini sebenarnya sebagai upaya untuk ini ya Pak, mencapai tujuan pembelajaran nih Pak nggih. Kemudian dalam Merdeka Belajar, konsep Merdeka Belajar kalau tidak saya salah tadi bahwa ini merupakan juga saya ganti perangkat Bu Wiwi, ini baterainya kebetulan ininya nggak ada. Silakan Bapak, mungkin sambil menunggu Bapak Haris, mungkin teman-teman bisa juga ngobrol. Ini saya belum disetujui sama hostnya, coba. Oke, sambil menunggu. Oke, ya. Oke, ya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya Bapak, untuk mencapai Merdeka Belajar ini atau kemerdekaan berpikir dari lingkungan sekolah, Merdeka Belajar ini tentu saja tidak hanya dikonsepkan atau terjadi pada siswa begitu acuannya. Sebagaimana kita saat ini, bahwa saat ini pun kita sedang melaksanakan Merdeka Belajar karena kita mempunyai pilihan, mempunyai rasa ingin menambah wawasan kita. Sehingga mungkin di sini akan diharapkan di dalam sekolah itu atau di dalam instansi dalam membangun Merdeka Belajar ini akan tercipta learning culture begitu nggih Pak. Nah, bagaimana Pak sebenarnya strategi yang baik yang bisa dilaksanakan oleh instansi atau sekolah itu sehingga konsep merdeka dan kebijakan Merdeka Belajar ini bisa dipahami bersama. Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Belum terhubungkah Bu Wiwi? Ya. Semua sudah saya approve ya Ibu? Oke. Oke. Sudah. Taring provinsi webinar kementerian. Bapak Haris? Masih ganti baterai Bu tadi Bu. Oh iya. Oke, Ibu Nur. Halo Pak Haris mulai masuk. Ya, bagaimana? Bu Nur, apakah kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menanyakan secara langsung atau cukup dari chat saja? Sudah ada yang di chat Ibu. Oke. Oke Bu. Pak Haris, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak nih? Diba Rajamita. Masih terkait dengan pengembangan ini tadi Pak, karakter. Bagaimana memotivasi dan meyakinkan masyarakat, juga siswa itu sendiri, bahwa sekolah vokasi ini menitik beratkan pada keterampilan begitu Pak, supaya nanti mereka itu ketika melaksanakan sekolah pilihan di SMK ini bisa belajar dengan happy, sehingga bisa mencapai kompetensi atau belajar dengan mencapai belajar sesuai dengan passion-nya, sehingga kompetensi itu bisa diperoleh dengan baik. Jadi intinya bagaimana memotivasi dan meyakinkan masyarakat serta siswa itu sendiri tentang sekolah vokasi yang menitik beratkan pada keterampilan, begitu Pak? Iya, sebenarnya begini.
mendorong masyarakat untuk masuk vokasi itu pertama-pertama yang akan kita lakukan adalah meyakinkan masyarakat melalui fasilitas yang kita punya dulu. Ya, kita mau menawarkan apa? Contohnya misalnya kalau anak-anak ingin kita dorong untuk masuk busana, tetapi di sekolah kita nggak punya lab-nya yang cukup, bagaimana mereka yakin bahwa itu bisa mendidik anak-anak mereka? Ya, oleh karena itu kami khususnya dari Direktorat Pendidikan SMK itu sekarang mendorong pemenuhan perangkat ini dulu. Supaya apa? Supaya masyarakat percaya bahwa sekolah ini memang diadakan untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja profesional yang siap pakai, yang siap bekerja. Ya. Yang kedua, melatih, mendidik, meningkatkan kemampuan gurunya. Nah, kalau gurunya sudah kompeten, gurunya itu sudah cukup mampu, maka tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa masyarakat kita itu sekolah ini tidak mampu mendidik anaknya, ya. Maka pasti akan ditunjukkan melalui keterampilan, kemampuan guru di dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki, mentransfer keterampilan yang dimiliki terhadap anak-anak kita. Nah, ini yang makanya perlu kemudian kami melengkapinya dengan mendorong kontribusi SMK di dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Ya, karena sebagian besar sekolah kita ada di pedesaan, maka pasti kita akan mencoba mendorongnya dari situ. Nah, ini kita mengadopsi ini proses ini, makanya saya katakan tadi kalau kita dari sejarah pada masa Orde Baru itu sudah dilakukan sebenarnya dari dulu. Makanya ini kita lanjutkan karena ini adalah hal yang positif. Ya, saya kira itu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Berarti ini sejalan dengan tujuan revitalisasi tadi nih, Pak, bahwa merevitalisasi itu harus dari kurikulumnya, kemudian dari tenaga pendidiknya, juga nanti dilengkapi dengan sarananya. Begitu nggih, Pak? Iya, iya. Kemudian ini ada lagi Bapak dari Pak Burhanuddin menanyakan bagaimana mengejawantahkan konsep merdeka belajar agar kompetensi dasar yang tercantum dalam rencana pembelajaran sejalan dengan kemauan peserta didik. Ya, ini saya kira hal yang menarik. Kalau dari sisi psikologi pendidikan ya, maka yang perlu dilakukan adalah melebur batasnya dulu, melebur tembok antara peserta didik dengan guru atau pembimbing atau mentornya. Nah, kalau tembok itu sudah nggak ada, artinya akan ada proses dialog yang memungkinkan anak-anak kita itu bisa lebih terbuka kepada mentor maupun pada gurunya. Nah, oleh karena itu cara yang paling baik adalah mendekati anak-anak kita itu, mentransfer keterampilan kepada anak-anak kita itu dengan membuka skat-skat yang ada, ya, termasuk skat psikologis tadi. Ya, ini saya kira akan sangat menarik. Oleh karena itu kita untuk mendorongnya, bahkan ada hal yang strategi yang penting adalah memberikan peluang berkembangnya tutor teman sebaya. Ya, kita belajar dari situ. Kalau tutor teman sebaya itu kan ada melekat antara yang diajari dengan yang mengajari, sehingga anak-anak akan lebih bebas. Dari sisi bahasa juga tidak akan mengalami kendala. Saya kira itu ya. Berarti kita menciptakan lingkungan di mana anak belajar itu supaya comfort atau nyaman begitu nggih Pak nggih? Iya. Betul. Happy ya Bu ya nggih. Oke. Selanjutnya ini Pak ada yang menarik sekali Pak kaitannya dengan pengembangan SMK unggul tadi berdasarkan keunggulan wilayah Pak. Ini pertanyaannya begini. Sektor pertanian dan perikanan kurang diminati siswa SMK, padahal potensi sumber daya alam di tempat kami sangat mendukung untuk dikembangkan. Mohon bantuan solusinya, Pak. Ini dari jurusan pertanian dan perikanan SMK.
Biasanya itu kan kalau di kejuruan ini bergantung pada nama ya. Soal nama. Saya kasih contoh. Di Indonesia ini kalau misalnya kita mau membeli mobil, kalau mereknya Hyundai itu biasanya agak kurang laku, atau membeli mereknya itu Kia misalnya kurang laku. Tetapi kalau diberi sedikit ada nama Jepangnya, nah itu laku. Nah sama ketika kita bicara tentang pertanian, kalau itu pasarnya masih namanya SMK Pertanian, maka agak sulit memberikan pilihan kepada masyarakat kita, karena nanti akan stigma tentang pertanian itu bahwa pertanian itu akan macul, akan menjadi petani. Padahal tidak demikian. Maka kebijakan kita kemudian adalah merubah Promosi ya Pak. Melakukan promosi dengan merubah merubah nama kompetensi maupun programnya. Contohnya misalnya pengolahan hasil pertanian itu dengan agroindustri, atau pengolahan TPA pertanian misalnya agroindustri. Kemudian ada lagi agro pertanian, agro tanaman agroindustri tanaman hias misalnya, atau agroindustri tanaman perkebunan misalnya kayak gitu. Sebenarnya itu, atau pengolahan dengan sedikit menambah ya, daya tarik kepada program-program studi yang kita kembangkan. Saya kira itu akan lebih baik. Sama misalnya dengan pengelasan misalnya dulu namanya itu. Pengelasan kan nama yang kurang menjual sebenarnya pengelasan. Tapi kalau ketika dia katakan apa kompetensinya plumbing misalnya gitu. Padahal itu sama saja. Ya. Nah, ini strategi pemasaran kita yang harus kita perbaiki saya kira. Ya gitu Bu Nur. Ya, oke, Pak, terima kasih. Berarti ini nanti fokusnya pada sekolah nggih Pak, nggih, bagaimana bisa membuat brand yang menarik supaya dikenal oleh masyarakat, dan bagaimana mempromosikan sekolah itu kepada masyarakat. Dan tentu saja kalau sudah ada Pak ya, lulusan yang bisa terserap di industri, atau mungkin itu seperti kesan-kesan dari alumni setelah terserap. Kalau istilahnya Pak Dirjen itu kita melakukan rebranding ya, rebranding. Oke. Pak Haris, tadi disebutkan dalam slide bahwa di situ anak-anak boleh memilih, bahwa siswa boleh memilih belajar atau tidak, begitu nih Pak. Nah, ini masih ada yang agak bingung ini Pak untuk menanyakan bahwa Merdeka Belajar itu sebagai pendekatan untuk membelajarkan siswa dalam mencapai kurikulum. Tadi dituliskan bahwa siswa boleh memilih belajar atau tidak belajar. Nah, ini maksudnya bagaimana Pak? Kemudian nanti lalu standar pencapaian di kurikulumnya bagaimana? Dikirain tidak nanti Pak. Maksudnya begini. Dan di dalam konteks Merdeka Belajar itu ada 3 hal di situ tadi, bahwa pilihan-pilihan itu boleh dilakukan. Orang boleh memilih dia mau belajar atau tidak belajar, ya itu pilihan orang, ya. Tetapi di dalam konteks Merdeka Belajar yang kita maksud, kalau sudah berlanjut seperti ini, ya, maka Merdeka Belajar yang dimaksud itu orang boleh memilih kompetensi apa saja yang dia inginkan, yang ingin dia pelajari, yang ingin dia capai, ya. Itu yang dimaksud. Begitu ya Ibu Nurul Lindawati, bahwa konsep Merdeka Belajar di sini adalah kita memberikan fasilitas kepada siswa untuk memilih apa yang disuka sesuai passionnya, sehingga di situ akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan, begitu ya Pak, sehingga yang nanti yang diharapkan, kemudian ketika lulus juga kemarin sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wikan itu, bahwa saya bisa ini, begitu yang ditunjukkan. Oke, terima kasih Pak. Kemudian
Pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Istilahnya dia begini. Bapak Nuhoni, SMK Krian 1 Sidoarjo. Yang ditanyakan adalah bagaimana ya Pak kita berupaya merangsang atau menumbuhkan semangat dan ketertarikan anak-anak SMP supaya ketika lulus itu mereka lebih memilih SMK, begitu Pak? Ya, banyak strategi yang bisa dilakukan ya. Pertama, misalnya melakukan festival atau menyelenggarakan festival yang beragam, yang bisa dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengambil pilihan. Jadi anak-anak kita yang baru lulus SMK masih anak-anak yang masih galau untuk kemana mereka harus sekolah atau pilihan-pilihan apa saja kalau misalnya di SMK itu yang harus yang bisa dilakukan atau bisa diambil. Nah, ini yang jarang kita lakukan adalah menyelenggarakan festival-festival pra sekolah atau pra pendaftaran. Kalau orang bilang itu pra PPDB. Nah, saya kira sekolah negeri jarang menyelenggarakan itu, tetapi yang lebih banyak menyelenggarakan festival adalah sekolah-sekolah swasta. Dan ini strategi yang bagus saya kira. Saya kira itu yang bisa dilakukan, Bu. Ya. Jadi berikanlah pilihan kepada anak-anak kita untuk bisa memilih lebih banyak, lebih bervariasi, sehingga dia bisa menentukan kemana atau bidang apa yang paling menarik yang ditentukan. Nah, ada pertanyaan satu lagi ini dari Bu Astuti, Puji Astuti, bahwa bagaimana melibatkan industri. Ini juga penting, saya kira bagaimana menarik industri di dalam memberikan masukan di dalam penyusunan kurikulum. Nah, ini di dalam konteks Merdeka Belajar. Di dalam konteks Merdeka Belajar ini saya kira inilah yang penting kita lakukan. Bagaimana kita menarik industri itu supaya mereka lebih banyak terlibat, memberikan variasi-variasi kurikulum, memberikan variasi masukan ke dalam proses perbaikan atau penyempurnaan kurikulum yang kita miliki di SMK, sehingga kurikulum kita itu benar-benar kurikulum yang match gitu dengan dunia usaha dan industri, karena mereka lah yang akan menggunakan lulusan. Ya, mereka menggunakan lulusan, sehingga tidak ada alasan kemudian ketika mereka ikut terlibat di dalam membangun kurikulum itu mereka mengatakan kita tidak match dengan program SMK. Ya. Maka kita semua mendorong bagaimana SMK itu mampu berkolaborasi dengan dunia industri, baik di daerahnya sendiri maupun di level yang lebih luas. Maka kawan-kawan, saya kira perlu juga saya sampaikan di sini bahwa proses ini adalah satu proses yang harus dilakukan, karena untuk mengembangkan program yang lebih luas yang terkait dengan program-program yang ada di SMK sekarang, wajib bagi sekolah melibatkan industri di dalam proses penyusunan kurikulumnya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Ini tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Puji Astuti dari SMK 2. Kemudian juga ini sejalan dengan pertanyaan dari Bapak Arif Sugiarto yang juga menanyakan sejauh mana konsep Merdeka Belajar dikaitkan dengan kaitannya dengan kerjasama dengan industri. Kemudian itu tadi sudah menjalin kerjasama dengan industri, Pak. Tentu saja masukan-masukan dari industri ini nanti akan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh industri, bagaimana mutu lulusan, sehingga mungkin dalam sinkronisasi kurikulum industri akan memberikan masukan-masukan kompetensi apa yang harus dikembangkan di sekolah sehingga menunjang kompetensi lulusannya. Begitu nggih Pak nggih? Yuk. Kemudian masih ada lagi Pak, ini pertanyaan kaitannya dengan
Eh, Bu Nur, ya Pak. pasti tentu teman-teman barangkali memiliki banyak sekali pertanyaan terkait dengan Merdeka Belajar, bagaimana proses Merdeka Belajar dijalankan, kemudian bagaimana konsep, bagaimana kemudian kurikulum, bagaimana pencapaiannya, ukuran-ukuran apa saja yang dipakai untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, pasti itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar yang diajukan. Di dalam konteks-konteks itu maka sebenarnya tidak jauh dari yang sudah kita lakukan selama ini, bahwa ketercapaian pencapaian kurikulum itu akan bergantung kepada bagaimana kita menerapkan standar kompetensi, standar lulusan, standar standar-standar yang sudah kita standar SNP yang sudah berlaku selama ini. Tinggal bagaimana kemudian kita membuatnya menjadi lebih lentur, ya. Di dalam konteks sekarang seperti misalnya pada masa pandemi ini, bagaimana ketercapaian kurikulum itu bisa dicapai. Ini hal yang sangat susah, ya. Oleh karena itu ini adalah pilihan yang berat. Ini pilihan yang berat, tetapi juga sekaligus merupakan tantangan bagi kita semua. Bagi kami, bagi bapak-bapak ibu guru juga menjadi tantangan yang saya kira membuat kita sama-sama melakukan inovasi-inovasi penting di dalam membangun proses pembelajaran di kejuruan, terutama yang terkait dengan praktek-praktek kerja misalnya. Bagaimana praktek kerja yang biasanya kita lakukan secara offline, bagaimana praktek lapangan yang dilakukan, bagaimana kerja industri praktek prakrin yang dilakukan anak-anak kita, semuanya tertunda. Dan kemudian kita ganti dengan project base misalnya. Nah, ini hal-hal yang selalu menjadi persoalan yang bisa membawa kita bukan lebih buruk, tetapi lebih kreatif. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kalau misalnya anak-anak yang biasa di tiap bulan ini, tiap 6 bulan sekali kita kirim untuk prakrin misalnya, karena ini strategi di dalam membangun ruang lebih terbuka untuk pergantian belajar teori kepada anak-anak kita. Nah, ini juga saya kira menjadi persoalan kita secara umum ya di Indonesia, di seluruh SMK maksud saya. Misalnya ada ruang kelas yang terbatas, keterbatasan ruang kelas kemudian dilakukan, diatasi dengan membuat blocking, sistem blok yang ada di sekolah, kemudian ada blok prakrin, ada kemudian yang teori dan sebagainya. Ini kembali menjadi persoalan yang serius sekarang. Tetapi di dalam konteks ini kan kita kembali jangan melihat bahwa ini dalam pemahaman konteks Merdeka Belajar itu sebagai suatu proses yang rumit. Justru Merdeka Belajar yang dimaksud di sini adalah di dalam implementasinya adalah Merdeka memberikan kepilihan kepada anak-anak kita untuk mengembangkan proses praktek yang dijalankan sekarang. Misalnya kalau kita mau mengembangkan project base misalnya, maka anak-anak kita yang sudah biasanya prakrin pada saat ini, yang sudah magang industri pada saat ini, bisa kita alihkan ke model project base. Anak-anak akan menghasilkan baik secara kelompok maupun individu, membangun satu project, membangun satu proses yang menghasilkan sesuatu, dan itu dapat dikonversi ke dalam proses pembelajaran yang dimaksud sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki masing-masing. Saya kira itu, Bu Nur ya. Ya, terima kasih Pak. Berarti di sini sebenarnya Merdeka Belajar itu benar-benar untuk memberikan suasana nyaman begitu nggih sebenarnya ya Pak ya, supaya anak-anak itu senang atau merangsang passion mereka sehingga kompetensi yang dihasilkan itu bisa maksimal. Bapak, ini pertanyaan lanjutan menggarisbawahi dari apa yang telah disampaikan terkait Merdeka Belajar itu, apakah boleh dikatakan Pak bahwa Merdeka Belajar ini lebih menginspirasi dan meladeni begitu ya karsa siswa, Pak? Iya, saya kira lebih ke sana karena pilihan-pilihan yang mereka miliki lebih banyak ya, lebih beragam.
dan Merdeka Belajar ini kan satu proses, satu strategi untuk menggali sebenarnya potensi yang ada di anak kita oleh di peserta didik yang ada. Sehingga contoh misalnya begini, kita khususnya di industri kreatif misalnya. Industri kreatif ini kan sangat-sangat beragam ya. Ada passion misalnya, atau bisa di kafe, atau bisa perfilman, atau apa saja. Maka proses yang harus dijalankan di dalam konteks pembelajaran yang selama ini misalnya dia prakrin misalnya, maka dialihkan kepada bagaimana membuat produk, bagaimana membuat project, bagaimana mereka bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dikonversi ke dalam satu proses pembelajaran produktif. Saya kira ini hal-hal yang harus dihargai. Iya, iya. Nah, nggih Pak, sebagaimana di sekolah kami Pak dulu pernah tindak di SMK 5 ya Pak, sekolah kami sekolah kerajinan. Iya. Nah, ini juga ada Bapak Ibu guru yang merasakan terkait pengembangan vokasi terkait dengan kompetensi atau keterampilan mereka di masa seperti ini. Bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan support supaya mereka tetap bisa mengembangkan atau tetap bisa berkarya di rumah. Walaupun pada dasarnya mereka ini terbatas ya Pak fasilitasnya kalau di rumah. Mungkin ada strategi atau cara yang bisa Pak Haris sampaikan kepada kami supaya anak-anak bisa tetap bersemangat meskipun harus belajar dari rumah. Iya, masa pandemik ini memang menjadi masa yang berat ya buat proses pendidikan yang kita jalankan. Tetapi supaya ini tetap berjalan, maka tentu Bapak Ibu guru punya satu kewajiban tambahan untuk tetap melakukan pemantauan. Pemantauan itu bisa dengan menjalin komunikasi terus dengan putra-putri kita, apa yang mereka lakukan, sembari kita juga memberi tugas-tugas ringan kepada mereka yang sifatnya kreatif. Contoh misalnya mengajak anak-anak kita di rumah untuk membangun satu komunitas online misalnya, yang nanti dari situ bisa saling bertukar pikiran guru, siswa maupun teman-temannya itu bagaimana menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, peluang-peluang yang ada di dalam konteks pendidikan yang mereka dalami atau kompetensi yang mereka dalami. Contoh misalnya untuk bidang fashion, itu mereka bagaimana bertukar pikiran dengan teman-teman, bagaimana membangun konsep desain yang bagus, misalnya gitu. Tentu akan ada keterbatasan, misalnya anak kita ini kan tidak seluruhnya mampu di SMK untuk misalnya mengadakan atau membeli kuota. Misalnya ini menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh sekolah juga. Bagaimana mensupport anak-anak kita supaya mereka tetap terhubung secara online baik dengan sekolah maupun dengan guru-guru pembimbingnya maupun dengan teman-temannya, sehingga kita bisa melakukan pemantauan peningkatan kompetensi yang ada di masing-masing anak kita. Nah, ini saya kira ini harus dilakukan dan harus terkoordinasi, terstruktur ya, tidak bisa dilakukan secara parsial. Jadi sebentar kemudian menghilang gitu, atau membiarkan anak-anak kita menunggu anak-anak kita melapor tuh nggak bisa. Jadi anak-anak kita ini harus mendapatkan sentuhan ya. Saya kira itu Bu Nur ya. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi ingat kemarin yang disampaikan oleh Pak Wikan itu ya Pak, bahwa yang terpenting dalam pengembangan mutu peserta didik kita adalah dengan komunikasi, dan komunikasi. Begitu Pak sepertinya. Iya, betul. Oke. Kemudian terkait yang disampaikan Pak Haris tadi bahwa komunikasi atau pemantauan dari guru terhadap peserta didik ini harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan terstruktur
sehingga di sini juga menumbuhkan kepedulian dari Bapak Ibu guru untuk tetap melaksanakan apa ya Pak ya, ketugasannya dengan baik begitu. Juga tentu saja pemantauan ini dilakukan dengan bukan keterpaksaan ya Pak, tapi dengan rasa tanggung jawab, ingin ikut memajukan anak didiknya. Sehingga di situ meskipun dalam masa pandemi ini tetap akan tercipta learning culture yang di situ nanti akan menumbuhkan kemerdekaan belajar begitu. Selanjutnya, Bapak, ini ada pertanyaan dari sekolah swasta kaitannya dengan kekurangan peralatan praktek yang belum terstandar. Bagaimana ini Pak solusinya? Halo? Nggih. Iya, memang peralatan praktek di sekolah kejuruan itu menjadi hal penting, menjadi sangat-sangat krusial. Jadi kita tidak akan bisa mengembangkan program-program yang ada, kompetensi yang ada di sekolah itu dengan maksimal kalau peralatan prakteknya tidak tercukupi dengan memadai. Nah, satu-satunya cara adalah yang melengkapi, memberikan menyelenggarakan itu dengan berbagai upaya. Ya, kalau pemerintah ini kan hanya sifatnya stimulan. Jadi tidak seluruhnya bisa kita penuhi, tetapi kita memberi stimulan saja. Stimulan kita menstimulasi supaya bagaimana yayasan di swasta bisa memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan peralatan tadi. Jadi itu saya kira Bu Nur. Oke. Sebenarnya di Kementerian di Lasjurin atau di Sarpras itu juga ada bantuan pemerintah begitu nggih Pak terkait pengembangan sarana atau alat begitu ya Pak ya? Iya, saya kira di Lasjurin, di Sarpras ya. Sarpras, nggih. Nanti harus bikin webinar satu lagi tuh kalau gitu. Iya. Oh siap. Siap Pak, nanti kami bisa berkolaborasi. Tapi sebenarnya ini untuk semua kalangan, Pak. Sebenarnya kalau akademik itu lebih pada remaja sih, seperti itu. Silakan dulu, iya. Oke, menarik sekali. Pak Haris, mungkin konsep Merdeka Belajar ini sebenarnya membutuhkan kolaborasi atau sinergi begitu dari semua pihak. Baik itu dari siswa itu sendiri, guru, kemudian dari manajemen sekolah, serta bagaimana peran serta orang tua untuk mensupport program ini. Mungkin ada strategi yang bisa kita laksanakan Pak supaya konsep Merdeka Belajar atau kebijakan Merdeka Belajar ini bisa terbungkus dengan baik begitu sehingga bisa berjalan di sekolah dengan baik. Ya, kalau bicara universal ya, sebenarnya Merdeka Belajar itu kan memberi pilihan sebenarnya. Pilihan kepada anak-anak kita. Dan pilihan-pilihan itu harus didasarkan, harus memiliki pondasi. Nah, pondasinya di mana? Di rumah. Pondasinya di rumah. Tidak ada satu proses yang benar-benar bebas. Tidak ada satu proses pembelajaran dimanapun yang benar-benar tidak terkontrol. Jadi jangan sampai ada pemahaman bahwa Merdeka Belajar yang dikembangkan benar-benar tidak memiliki batasan gitu. Nah, batasannya adalah itu tadi ada 4 batasannya itu. Merdeka Belajar itu ya orang boleh memilih, merdeka menentukan pilihan, merdeka belajar apa saja, tetapi empat hal yang harus dijadikan sebagai landasan penting adalah yang pertama adalah 1, nilai agama, norma-norma agama, yang kedua norma-norma budaya, yang ketiga norma-norma yang ada secara kenegaraan, dan
tentu yang terlahir adalah yang lain adalah norma sosial politik atau norma sosial ekonomi yang ada di sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Ya saya kira itu yang harus kita pahami. Ini yang sebagian besar dari masyarakat yang sekarang kan, masyarakat kita sekarang menganggap bahwa Merdeka Belajar itu pilihan bebas gitu. Yang bebas dalam pengertian yang bebas-bebasnya tidak begitu. Bebas tetapi di dalam koridor gitu loh, dalam koridor pilihan. Sehingga konsep yang disebut dengan Merdeka Belajar itu adalah pilihan bebas dalam menentukan bidang apa yang ingin dikembangkan atau yang ingin dipelajari oleh peserta didik. Dan guru itu memiliki kebebasan di dalam untuk belajar dari apa yang ada gitu. Bagaimana guru itu dengan metode apa yang dia lakukan, yang dia bisa lakukan, yang dia bisa kerjakan untuk mentransfer pengetahuan yang dimiliki atau mentransfer skill yang ada kepada siswanya. Kan tidak semua guru memiliki metode yang sama. Ya, dengan konsep yang sekarang yang disebut dengan free learning ini, maka orang akan memiliki polanya sendiri, metodenya sendiri, tekniknya sendiri, strateginya sendiri di dalam mendorong peningkatan kemampuan, kualitas, skill dari anak-anak didik kita yang ada di SMK. Gitu Bu ya. Benar. Ibu Nur, para peserta mungkin akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung. Boleh. Silakan Bu, kalau ingin dipilih. Ibu Nur sudah menjadi host, bisa memilih langsung peserta untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh raise hand atau supaya bisa langsung bertanya kepada Bapak Haris. Monggo, waktu kami berikan. Bapak Isyam. Oh, Assalamualaikum. Monggo Pak, ya, waalaikumsalam. Iya, ini dari mana Pak? Azim, SMK 1 Lamongan. Oh ya. SMK 1 Lamongan nih, selamat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waduh ini, Pak Kiai numpak dengan ngerayai. Ya Pak Aris, ini saya tertarik sekali apa yang dipaparkan oleh panjenengan ini. Sangat bermanfaat. Dan ini yang Pak, yang ini sebagai usulan saja ya Pak, sebagai usulan terkait dengan masa pandemi ini. Barangkali ada semacam apa ya istilahnya ya, untuk pembelajaran yang produktif ini Pak. Kalau produktif ini hanya dilakukan dengan sistem daring, ini nampaknya ya kurang menyentuh ini pada anak-anak ini. Jadi barangkali untuk yang ada semacam petunjuk lah begitu atau juknis untuk pelaksanaan pendidikan yang produktif ini barangkali bisa dalam 1 minggu itu bisa bisa tatap muka begitu Pak. Untuk iya Pak Azim. Jadi ada beberapa daerah, ya. Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan itu. Nah, bergantung kepada pemerintah daerahnya. Misalnya di Bangka Belitung, misalnya Babel itu menentukan beberapa daerah sebagai pilot project dalam melaksanakan pembelajaran offline. Itu bisa bergantung kepada kondisi dan kebijakan masing-masing daerah. Tetapi secara umum sebenarnya kami juga sedang membuat panduan untuk pelaksanaan pembelajaran daring maupun yang pembelajaran offline. Ya, ini nanti kan kita lihat dalam 1 bulan ke depan, saya kira sudah bisa. Nanti sebelum tanggal mulainya pembelajaran resmi lah. Ini kan besok baru pertama nih, hari pertama pengenalan. Dan mudah-mudahan ke depan kemudian
diikuti dengan pilot project yang bisa mengambil sampel atau contoh beberapa daerah yang dianggap hijau untuk bisa melakukan pembelajaran itu. Mungkin dengan sistem yang kemarin kita lakukan kita sarankan untuk sistem shifting. Shifting bisa, kemudian bisa juga dengan untuk yang terutama anak-anak kita yang sudah saatnya memasuki prakrin misalnya atau magang, itu bisa dengan mengkonversinya dengan project misalnya gitu. Itu bisa saja kita pilihan-pilihan itu bisa kita tawarkan kepada sekolah atau kepada siswa untuk memilih apakah dia akan memilih project base atau menggunakan atau memilih yang offline. Ya, itu pilihan-pilihan yang bisa diberikan. Makanya jangan terfokus kita pada merdeka belajarnya dulu, karena mereka belajar nanti semua merdeka nanti. Jadi nggak ingin sekolah pun jadi makin banyak gitu, enggak makin merugikan, makin banyak akibat-akibat negatif yang tidak kita harapkan gitu. Bahkan nanti bisa jadi terlalu banyak belajar merdeka, belajar mandiri, belajar kelompok. Jadi di lockdown, di anak-anak kita suruh belajar kelompok, maka kebablasan nanti malah menghasilkan yang lain-lain. Dampak dari freedom dari. Iya, dampak bebas itu. Ya. Ya, gitu ya Pak Adin. Terima kasih Pak. Ya. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait Merdeka Belajar di SMK atau di dalam sekolah kita? Monggo. Gimana, Bu Nur? Bentar. Mungkin Boleh langsung, Bu? masih ada 20 menit, Pak. Kalau yang masih ingin bertanya. Boleh langsung, Bu? Iya, silakan. Oke, monggo, Pak. Pak sinten nggih niki? Marsio dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh iya, dari Palangkaraya. Pak Marsio, jauh ini, Pak. Nggih. Baik, Pak Haris. Ini terkait dengan kebijakan di daerah kami yang masih zona merah dan perkembangan COVID juga cukup pesat. Tetapi untuk pembelajaran offline, terutama untuk yang jurusan otomotif, tentu tidak bisa kita hindarkan. Maka mohon nanti dari kementerian bisa memberikan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan proses pembelajaran ini. Sehingga antara masyarakat dan sekolah tidak miskomunikasi, karena informasi langsung dari kementerian. Mungkin begitu Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Oke, terima kasih Pak. Ini sedang kita rancang Pak, sedang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan bulan-bulan ke depan ini yang sudah, karena terutama pada anak-anak kita yang di teknik ya, yang tidak bisa dilakukan secara daring magangnya atau praktek kerjanya atau uji kompetensinya itu akan dilakukan dengan sistem shifting mungkin, terutama di daerah-daerah yang relatif lebih merah gitu, agak merah. Itu memang ini agak apa gimana ya, agak berat gitu, agak rumit untuk menyelenggarakan praktek industri seperti ini. Jadi mudah-mudahan kebijakan yang akan kita lakukan ini benar-benar sudah sesuai dengan harapan masyarakat gitu, sesuai dengan harapan teman-teman di sekolah, guru-guru dan siswa kita, sehingga semuanya tidak dirugikan gitu dengan proses yang kita atau kebijakan yang kita ambil. Ya, kami sedang bikin itu Pak untuk ininya, panduannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak bisa terima. Ya, baik, saya kira itu Pak ya. Itu Bapak Marsio dari Palangkaraya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Monggo, boleh bertanya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bu Nani. Iya. Oke, dari mana Ibu? Oke. Dari SMK Krian 1. Oh ya, monggo. Oke.
Selamat siang Pak Haris. Selamat siang, Bu. Masih kerja juga. Iya, ini sangat tertarik sekali saya. Baru sekarang dengan adanya COVID ini, saya mendengar belajar merdeka. Belajar, ini yang saya tanyakan Pak. Saya betul-betul tertarik. Belajar merdeka. Sejak dulu memang tidak pernah dengar Pak dengan kata-kata belajar merdeka. Merdeka belajar kali, Bu. Merdeka belajar atau belajar merdeka, Bu? Belajar merdeka sesuai dengan fashionnya. Ini saya tanya Pak, belajar merdeka sesuai dengan fashionnya. Apakah itu nanti menjamin suatu keberhasilan siswa Pak? Sedangkan siswa itu setiap IQ-nya berbeda-beda. Nah, kita itu sebagai guru, bagaimana fashionnya anak itu nanti setelah keluar dari SMK, itu berhasil. Itu Pak yang saya tanyakan Pak Haris, mohon untuk dijelaskan. Ya, Maksudnya kalau merdeka belajar ya Bu ya? iya. Iya. Nggih. Kalau belajar merdeka, saya juga sedang belajar merdeka. Ibu di rumah saya nggak merdeka-merdeka. Mana ini berarti? Ya, kalau merdeka belajar itu maksudnya gini, Bu. Jadi anak-anak kita ini kan akan lebih leluasa menentukan dia mau belajar apa sih. Ya, kalau dulu itu kita ini kan produk dari yang tidak merdeka, Bu. Orang tua kita itu menentukan pilihan kita itu. Misalnya saya mau sekolah di SMK itu nggak boleh dulu. Jadi kamu harusnya sekolah di SMA gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa saya tidak memiliki pilihan katanya, karena ini adalah kehendak orang tua saya. Maka anak kita itu tidak mungkin mengembangkan secara maksimal potensinya. Nah, tapi dengan memberikan keleluasaan kepada peserta didik memilih kompetensi apa yang ingin dia kembangkan dari potensi yang dia miliki, maka kita harapkan ini akan maksimal gitu. Itu yang dimaksud, Bu. Jadi nanti ketika anak-anak kita misalnya keluar gitu sudah ke dunia industri, maka passionnya memang di situ gitu. Kalau dulu contohnya misalnya dulu guru, Bu ya. Guru passionnya belajar mengajar misalnya. Ya passionnya kalau dia memang passionnya guru, dia akan menyenangi bidang itu dan dia akan maksimal gitu. Tetapi kalau passionnya bukan guru, kemudian dia belajar di situ, dia tidak akan bisa lebih baik. Ya. Contoh misalnya guru otomotif. Guru otomotif itu kalau dia passionnya memang di otomotif, dia akan maksimal. Tapi yang tidak punya passion misalnya guru-guru yang yang berasal dari keahlian ganda misalnya. Passionnya di bahasa Indonesia, kemudian dia dipaksa untuk mengambil passion baru. Bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris katakan gitu, kemudian dia belajar tentang otomotif. Kan nggak nyambung. Sehingga ini tidak bisa dimaksimalkan perannya dalam membangun potensi anak-anak kita. Nah, ini yang saya maksud begitu. Yang disebut dengan merdeka belajar itu sekali lagi bahwa merdeka menentukan pilihan, merdeka untuk mengembangkan potensinya masing-masing, tetapi tetap masih berada di dalam koridor gitu. Ya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Haris penjelasannya. Alhamdulillah sampun jelas. Nggih. Nggih, Bu Nani. Nggih, Bu, matur sembah nuwun. Nggih, merdeka nggih sampun. Mungkin satu lagi karena ini tinggal 15 menit, terus nanti Bapak akan memberikan concluding remark untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Monggo satu lagi. Cukupkah? Gimana Ibu? Tampaknya sudah sangat jelas soalnya apa yang disampaikan oleh Bapak. Iya. Bapak Ibu guru sudah paham ini penjelasan dari Pak Haris tadi, bagaimana konsep, kenapa kok dimunculkan konsep merdeka belajar, dasarnya itu apa, karena memang sebagai upaya untuk sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi nggih Pak, untuk meminimalkan dan menghilangkan kebodohan itu tadi. Nah, mungkin sebelum kami tutup, Pak Haris akan memberikan
kesimpulan atau concluding remark terkait pembahasan pada siang hari ini, membumikan konsep dan kebijakan Merdeka Merdeka Belajar dalam pendidikan vokasi, sehingga konsep dan kebijakan ini nanti akan mudah dilaksanakan di sekolah. Monggo Pak. Ya, teman-teman, saya kira saya tidak akan menyimpulkan, karena nanti kalau saya simpulkan nanti nggak merdeka. Oh iya Pak ya. Jadi, tapi begini, mari kita memberi pilihan-pilihan beragam kepada anak didik kita, kepada guru-guru kita untuk berkembang lebih leluasa gitu, sehingga kesempatan yang luas untuk berkembang ini akan memacu perkembangan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan ke tingkat yang lebih kompetitif. Mudah-mudahan harapan kami banyak sekolah-sekolah kita yang nanti akan bisa kita kembangkan lebih maksimal, sehingga nanti guru, masyarakat itu bisa saling berkolaborasi untuk membangun SDM yang unggul sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Nur, Bu Dwi, kawan-kawan semua, seluruh kepala sekolah yang hadir, guru-guru yang sampai siang ini masih bergabung. Saya mengaturkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris, semakin memperjelas pada kita semua yang ada di sini bagaimana konsep dan kebijakan Merdeka Belajar itu sebenarnya, bahwa semuanya tetap berakar pada trilogi pendidikan ya Pak, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sendiri, sehingga nanti anak-anak itu bisa berkembang dengan support dari keluarga, juga dari masyarakatnya. Mereka akan belajar di sekolah dengan passion-nya, sehingga mereka akan lulus atau mempunyai kompetensi sebagaimana yang dibutuhkan oleh industri dengan tidak meninggalkan karakter. Begitu nggih Pak nggih? Ya. Bapak Ibu, mungkin ini saja dari kami. Nanti akan ada talk series yang kedua. Kemudian kami selaku moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang pertama kepada Pak Haris dan Bapak Ibu yang telah bergabung dalam